sifat-sifat yang sempurna ma'al mahabbah wa ta'zim, dibarengi dengan rasa cinta dan pengagungan. Kemarin sudah kita jelaskan kenapa pujian ini kalau dia jujur mesti dibarengi dengan mahabbah, rasa cinta dan pengagungan. Karena ketika seseorang memuji pihak lain tetapi dasarnya bukan mahabbah, dasarnya bukan rasa cinta atau pengagungan kepada pihak yang dipuji, maka ini hakikatnya adalah kemunafikan atau yang disebut dengan istilah riya, pencitraan. Wa kadziban, termasuk juga ini sebuah kedustaan. Ketika antum memuji seseorang tapi antum tidak ada kecintaan di dalam hati antum kepada pihak yang antum puji, tidak mengagungkannya, ya maka ini hanya dianggap sebagai sebuah pencitraan, ya, atau disebut sebuah kemunafikan, atau disebut dengan al-kadzib, kebohongan atau kedustaan. Ya, karena di dalam hati antum sebenarnya tidak ingin mensifati pihak tersebut dengan pihak-pihak dengan sifat-sifat yang terpuji, dengan sifat-sifat yang sempurna, tapi karena ada maksud dan tujuan tertentu mengharuskan antum untuk memuji pihak tersebut. Dan kemarin juga sudah kita bahas tentang perbedaan antara alhamdu dengan asyukur. Ya, alhamdu menurut sebagian ulama dia adalah sinonim dari kata asyukur. Sementara yang lebih tepat menurut penulis adalah alhamdu itu berbeda dengan asyukur. Alhamdu dari satu sudut pandang dia lebih spesifik, dia lebih khusus daripada asyukur. Karena asyukur itu meliputi tiga hal: syukru bil lisan, wa syukru bil qalb, wa syukru bil jawarih. Bersyukur itu bisa dengan lisan, bisa dengan hati, dan juga bisa dengan anggota badan. Bersyukur dengan lisan, ya, dengan memuji pihak yang memberikan kebaikan kepada kita, kemudian mengingat-ingatnya, menyebut-nyebut namanya. Syukur dengan hati adalah dengan menisbatkan dan mengakui bahwa kebaikan itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan syukur dengan anggota tubuh adalah dengan menjalankan, ya, ibadah atau ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun alhamdu itu hanya sebatas dengan lisan atau mungkin dengan hati, ya, tapi tidak disebutkan dengan istilah alhamdu ketika kita memuji dengan anggota tubuh, karena pujian tidak bisa dilakukan oleh anggota tubuh. Inilah kenapa para ulama mengatakan alhamdu itu lebih khusus daripada asyukur. Alhamdu itu masuk dalam kategori asyukur. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman alhamdulillah. Ya, alhamdulillah, segala pujian itu untuk Allah. Lillah di sini lafzul jalal atau lafaz Allah itu disandarkan kepada huruf jar, yaitu huruf lam. Di sini kata para ulama mengandung dua makna. Makna yang pertama adalah al-ikhtisas, ya, tujuannya adalah untuk mengkhususkan, dan yang kedua adalah lil istighfar, sebagai bentuk menunjukkan keberhakan. Jadi artinya apa? Artinya segala pujian, segala sanjungan yang diutarakan oleh para hamba kepada Rabbnya Azza wa Jalla, ya, itu tidak boleh diserahkan kecuali kepada Allah Azza wa Jalla. Semua pujian, semua sanjungan, ya, itu hanya boleh diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya Dia yang berhak untuk dipuji, dan hanya Dia yang pujian itu khusus diberikan hanya kepadanya. Ya, pujian, segala pujian, mungkin kita bisa saja memuji makhluk, ya, atas kebaikan dia kepada kita, tapi pujian mutlak, pujian yang tidak ada larangannya, tidak ada hulunya, tidak ada sifat berlebihannya di situ, itu hanya berlaku bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah mutlak lillahi wahdahu. Pujian mutlak itu hanya untuk Allah semata. Ya, jadi itu makna dari alhamdulillah.
segala pujian, segala sanjungan, sifat-sifat yang sempurna itu hanya boleh diserahkan kepada Allah. Karena lillah itu mengandung makna al-ikhtisas atau pengkhususan, wal istighfar dan keberhakan. Artinya cuma Allah yang berhak mendapatkan seluruh pujian-pujian tersebut, dan pujian itu ditujukan oleh hamba khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga makna alhamdulillah, kata penulis hafizahullah taala, maknanya adalah mensifati Allah dengan segala sifat-sifat sempurna al-lazimah yang memang sepatutnya kita sifati Allah dengan sifat-sifat tersebut, ya, karena Allah memiliki kamalus sifat, ya, Allah memiliki kamalul azamah, ya, kesempurnaan keagungan, kamalul ihsan, Allah memiliki kesempurnaan, ya, dalam hal kebaikan kepada hambanya, wa kamalul ni'mah, ya, nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita sempurna, ma'al mahabbah wa ta'zim lahu, dibarengi dengan kecintaan dan pengagungan kepada Allah, serta ridho atau puas terhadap pemberian yang Allah berikan kepada kita. Itu hakikat pujian, itu hakikat dari kata alhamdulillah. Ketika untuk mengucapkan alhamdulillah tatkala membaca surah Al-Fatihah, maka sudah barang tentu sepatutnya ada dalam hati kita, kita mengakui bahwa yang berhak dipuji itu hanya Allah, pujian itu hanya milik Allah. Oleh karenanya segala sifat-sifat sempurna, ya, kesempurnaan keagungan, kesempurnaan dalam hal berbuat baik, kesempurnaan dalam memberikan nikmat itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, dibarengi dengan mahabbah, rasa cinta dan pengagungan serta ridho terhadap pemberian tersebut. Nah, jamaah yang muliakan Allah, oleh karenanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan alhamdu naw'an. Pujian itu ada dua jenis, ada dua macam. Kata beliau, yang pertama hamdun ala ihsanihi ila ibadi. Yang pertama pujian, ya, pujian kita kepada Allah atas kebaikan Allah terhadap kita selaku hamba-Nya. Jika ditanya kenapa kita mengucapkan alhamdulillah, atau kenapa kita memuji Allah, atau kenapa kita diperintahkan untuk mensifati Allah dengan segala macam sifat-sifat yang perfect, yang sempurna, yang tidak ada batasannya, ya, kenapa demikian? Pertama alasannya adalah karena Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang selama ini telah berbuat baik kepada kita dari sejak kita berada di dalam perut ibu kita sampai kita besar seperti sekarang ini. Jadi Allah berhak dipuji karena kebaikan-kebaikannya kepada kita. Nah, yang kedua, hamdun lima yastahiqu huwa bi nafsihi min nu'ti kamali. Yang kedua, pujian karena Allah memang berhak mendapatkan pujian tersebut, karena ia memiliki sifat-sifat yang sempurna. Ya, jadi ada dua hal atau dua alasan kenapa kita diperintahkan untuk memuji Allah. Yang pertama, karena selama ini Allah telah memberikan kebaikan-kebaikannya kepada kita semua selaku makhluk, selaku hamba-Nya. Makanya nanti kaitannya dengan Rabbil Alamin, ya, Rabb seluruh alam. Al-alam, ya, itu adalah kullu mawjud siwallah. Al-alam yang disebut di dalam surah Al-Fatihah dengan bentuk jamak atau plural, yaitu alamin, itu artinya adalah segala yang ada di alam semesta ini selain Allah. Seluruh yang ada di alam semesta ini, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi atau di antara keduanya, itu disebutnya alam. Ya, jadi kita sering dengar kata alam, cuman mungkin kita belum paham hakikatnya gitu. Apa sih maksud alam? Gitu. Alam itu kalau antum sekolah dulu, oh pelajaran IPA, Ustaz, ilmu pengetahuan alam. Nah, antum paham nggak makna alam itu sendiri?
Ternyata alam itu jemaah lebih luas dari mungkin dari yang selama ini kita ketahui. Jadi alam itu adalah kullu mawjud siwallah, segala hal yang ada ya di bumi maupun yang ada di langit maupun yang ada di antara keduanya. Jadi ada space, ada tempat antara langit dan bumi. Di situ ada banyak sekali makhluk-makhluk Allah. Nah, semua itu disebut alam di dalam bahasa Arab atau di dalam terminologi Al-Qur'an. Jadi alam itu secara sederhananya adalah semua makhluk itu disebutnya alam. Karena selain Allah mesti makhluk namanya kan. Maka alam itu ya bisa kita maknai dengan sinonim dari makhluk. Karena selain Allah sebagai Al-Khaliq itu mesti makhluk. Ya, kalau ditanya malaikat itu masuknya dalam kategori apa? Ya, kita sebut alam atau makhluk. Ya, kemudian langit, kemudian bumi ini statusnya apa? Ya kita sebut dia alam. Manusia ini kita masuknya alam. Hewan, kemudian arsh ya, jadi jangan bingung kalau ditanya arsh itu alam karena segala yang ada di alam semesta ini, di langit dan di bumi atau di antara keduanya ya selain Allah itu disebutnya alam. Nah maka ada kaitan nanti ke situ juga. Kenapa kita memuji Allah? Karena memang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kebaikan-kebaikannya kepada seluruh alam, ya, kepada seluruh makhluknya. Karena faktanya tidak ada satupun makhluk yang bisa bertahan sampai detik ini, termasuk kita-kita ini, kecuali mesti ada andil kebaikannya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Bahkan hatta orang kafir, ya. Hatta orang kafir itu mendapatkan ihsannya Allah, kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalaupun gak ada kebaikannya, ya kita kan biasanya kalau memuji orang karena kebaikan orang itu kepada kita, gitu kan. Nah ternyata Allah itu dipuji bukan hanya dari sisi itu. Kita memuji Allah di antara alasannya karena memang Allah berhak untuk mendapatkan pujian tersebut. Kenapa berhak? Karena memang Allah itu memiliki banyak sekali sifat yang sempurna. Bukan sifat terpuji, sifat sempurna. Oleh karenanya Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala mengatakan alhamdu fi kalamil Arab ma'nahu as-sana'ul kamil. Pujian, alhamdu, pujian di dalam ucapannya orang-orang Arab itu bermakna sanjungan yang sempurna. Fahuwa subhanahu yastahiqul hamdu bi ajma'ihi. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala itu berhak untuk mendapatkan pujian seluruhnya. Seluruh pujian Allah berhak mendapatkannya. Kenapa demikian? Kata Al-Qurtubi rahimahullah, idlahul asma'ul husna wasifatul ulia. Karena Allah memiliki al-asma al-husna, nama-nama yang indah. Dan setiap nama-nama Allah itu mesti mengandung sifat, ya, itu sudah menjadi kaidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam memahami al-asma al-husna. Kaidahnya adalah semua nama itu mengandung unsur sifat. Jadi ketika Allah punya nama Ar-Razzaq, apa Ar-Razzaq? Yang maha memberikan rezeki. Dari nama itulah kita selama ini masih bisa bertahan hidup. Ar-Razzaq yang maha memberikan rezeki. Jadi bukan cuma nama. Kalau antum kan mungkin di antara antum ada yang namanya Aziz, gitu kan, perkasa, tapi ketemu tikus kabur misalnya kan. Ini belum ketemu Israel, cuma baru ketemu tikus. Gitu. Nah ini jadi kadang-kadang sebagian pihak itu nama sama sifat nggak sejalan, nggak selaras. Nama antum tidak mesti melambangkan sifat antum. Ya, namanya misalnya Rozak, orang Betawi Rojak. Pakai J gitu kan. Ya. Sama di Ar-Razzaq yang suka membagi-bagikan rezeki. Suka rezeki itu arti pemberian, suka berbagi. Jadi namanya Ar-Razzaq. Razzaq namanya kan. Tapi dia bakhil, pelit, medit, Masya Allah.
Nah, berarti antara nama dan sifat tidak selaras. Nama tidak mesti mengandung sifat, ya. Meskipun nama itu doa, ya. Nama doa. Jadi misalnya antum mau punya keturunan, nanti anak antum lahir, ya namain dengan nama yang terbaik sesuai dengan harapan antum. Mau antum pengen dia nanti berbagi, ya boleh nama-namanya dengan nama-nama yang mengandung unsur-unsur kebaikan, meskipun nanti kedepannya belum tentu nama itu mengandung konsekuensi sifat, sifatnya ngikutin nama, belum tentu. Tapi ketika kita bicara Allah Subhanahu wa taala, seluruh nama-nama Allah itu mengandung sifat. Ya, ketika Allah memiliki nama Al-Aziz yang Maha Perkasa, Allah punya sifat Maha Perkasa. Ketika Allah punya nama At-Tawwab, apa At-Tawwab? Yang Maha membagi-bagikan taubat, yang Maha membagi-bagikan taubat dan Maha menerima taubat. Ya, Tawwab itu bukan cuma yang suka menerima taubat hambanya, bukan, tapi yang suka membagi-bagikan, ya, suka sharing, kasih taufik kepada hamba untuk mau bertaubat bagi yang bermaksiat dan suka menerima taubat hamba. Itu nama At-Tawwab. Jadi nama At-Tawwab mengandung konsekuensi Allah itu senantiasa memberikan kita kesempatan untuk mau bertaubat, ya, dan menerima taubat hambanya yang jujur. Ya, itu makna perkataan dari Imam Qurtubi rahimahullah, Allah itu berhak mendapatkan seluruh pujian karena memiliki nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang tinggi. Apalagi tadi kaedahnya nama itu mesti mengandung sifat kalau bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau mengatakan jemaah bahwa kata alhamdulillah ini statusnya kalau di dalam bahasa Arab dia jumlatun khobariyah. Jumlah khobariyah itu ya berita, kabar, ya. Jadi ketika Allah berfirman demikian, secara zahirnya kita memahami ini sebuah berita bahwa Allah itu adalah zat yang berhak dan bahkan satu-satunya zat yang berhak mendapatkan pujian, seluruh pujian. Ya, itu sekedar informasi saja secara zahirnya ayat tersebut. Tapi kata penulis, meskipun redaksi ayat ini bentuknya khobar, berita, informasi bahwa Allah adalah satu-satunya zat yang berhak untuk mendapatkan seluruh pujian yang istimewa, karena dua hal tadi, karena Allah telah banyak berbuat baik kepada makhluk-makhluknya, dan yang kedua karena memang Allah pantas mendapatkannya karena segala berbagai macam sifat-sifat sempurna yang ada dalam diri Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu berita tapi maknanya al-amr, maknanya adalah perintah. Ya, jadi secara tidak langsung sebenarnya di surah Al-Fatihah ini kita diperintahkan oleh Allah untuk senantiasa memberikan pujian-pujian kepadanya. Ya, jadi meskipun ini ayat datang dengan redaksi khobar, informasi kan tidak mengandung unsur perintah, ya, tidak ada unsur dorongan, tetapi dimaknai oleh para ulama, ya, ini informasi yang maknanya adalah perintah agar kita memuji Allah sebagaimana di dalam surah An-Naml ayat 59, qulil hamdulillah, dan ucapkanlah alhamdulillah. Wa inna ma ja'at jumlatun ismiyah, ya, kenapa didatangkan dalam bentuk jumlah ismiyah. Jadi alhamdulillah itu jemaah dalam bahasa Arab itu dia statusnya sebagai jumlah ismiyah, sebuah kalimat yang dimulai dengan kata benda, ya, dimulai dengan kata benda. Kalau jumlah fi'liyah itu sebuah kalimat yang dimulai dengan kata kerja, dari kata fi'il. Ini ngomong bahasa Arabnya sampai mana nih jemaah? Baru muqaddimah, belum mulai Pak Ustaz. Jangankan muqaddimah, lihat bukunya aja belum pernah. Ini pentingnya, cuma pentingnya belajar bahasa Arab,
Ya, bukan hanya untuk supaya jadi TKW, bukan, atau supaya nanti bosan saya kalau umroh nawarnya gampang. Antum juga ntar pergi umroh pakai bahasa Indonesia, tawar-nawarnya orang kita udah capek-capek dulu gitu pakai bahasa Arab gitu. Ternyata penjualnya ngajakin bahasa Betawi. Ngapain pakai bahasa Arab gitu kan. Jadi sebenarnya penting belajar bahasa Arab itu untuk mensupport kita lebih mudah di dalam memahami makna yang terkandung di dalam Al-Quran. Karena Al-Quran bahasa Arab, ya, Al-Quran bahasa Arab, ya, sabda Nabi bahasa Arab. Maka saya pikir kalau antum buka kelas bahasa Arab di sini itu lebih bagus untuk menunjang. Tapi ya biasanya sih kalau buka kelas bahasa Arab itu banyak yang muntaber ya. Kenapa muntaber? Mundur tanpa berita. Jadi awalnya itu ada 50 peserta, semangat banget. Ntar bulan kedua udah mulai setengahnya gugur di jalan Allah. Nanti kemudian bulan keduanya, bulan ketiganya, bulan keempatnya lama-lama privat ya. Karena pesertanya udah gak ada. Mundur aja gitu, gak ada khobarnya. Ditanya juga di WA mungkin sama panitia, gak ada kabar atau masih hidup atau enggak. Jadi penting belajar bahasa Arab itu semata-mata dalam rangka agar kita mudah memahami bahasa Allah di dalam Al-Quran. Karena Allah berbicara dengan kita dengan bahasa Arab. Jadi untuk memahami detail-detailnya, kalau cuma bisa gak sih kalau kita terjemah aja? Bisa, tapi terjemah itu tidak mewakili semua hal yang diinginkan Allah untuk disampaikan kepada kita. Bahkan terjemah saja tergantung penafsiran. Jadi kalau antum baca Quran terjemah, itu bukan penafsiran, itu salah satu penafsiran. Antum bayangin kalau misalnya satu ayat ada 3 penafsiran, kan nggak mungkin penerjemah menerjemahkan semua penafsiran, gitu kan? Nah, kenapa bisa beda penafsiran? Di antara sebabnya adalah beda cara pandang dalam memahami makna yang terkandung dalam kalimat bahasa Arab tersebut, atau perbedaan qiraat mungkin di antaranya seperti itu. Nah, jadi ini kata para ulama, kenapa ayat ini meskipun yang Allah inginkan adalah perintah kepada kita. Allah perintahin kita nih buat menguji Allah sebenarnya. Cuma kenapa datang dengan redaksi khobar tadi, ya, dan khobarnya ini dengan bentuk jumlah ismiyah, sebuah kalimat yang dimulai dengan kata benda. Alhamdulillah itu statusnya dalam bahasa Arab kata benda, ya. Alhamdulillah itu kata benda dalam bahasa Arab. Nah, kenapa dimulainya dengan kata benda? Kenapa dia statusnya dengan jumlah ismiyah? Kata para ulama, alal istimrar lidalalati alal istimrari wad dawam. Nah, di antara karakteristik, ya, jumlah ismiyah atau sebuah kalimat yang dimulai dengan kata benda ini untuk menunjukkan sifat keberlangsungan secara terus-menerus. Dawam, ya, dawam itu eksis terus-menerus. Ya. Kalau jumlah fi'liyah, kata kerja, ya, itu biasanya dia punya waktu jauh. Nah, kata kerja itu kan ada past tense, ada present tense, gitu kan? Ya, kalau dalam bahasa Arab itu ada fi'il madhi dan fi'il mudhari', kata kerja lampau dan kata kerja yang sekarang sedang berlangsung, ya, atau yang akan berlangsung. Tapi dia ada rentan waktu. Kalau pakainya jumlah ismiyah, kata benda itu nggak terikat waktu. Sehingga para ulama mengatakan sebuah kalimat yang dimulai dengan kata benda atau dalam bahasa Arab namanya jumlah ismiyah, maka tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwa sesuatu itu sifatnya istimror, terus menerus, dan dawam itu selama-lamanya, gak akan ada perubahan. Falahu subhanahu wa ta'ala alhamdu fi jami'il awqat wal azman. Sehingga cara kita memahami alhamdulillah, ya, itu dengan penafsiran bahwa Allah subhanahu wa ta'ala adalah satu-satunya zat yang berhak mendapatkan seluruh pujian dan sanjungan
di segala waktu, di setiap waktu, di setiap zaman, wal amakin, di setiap tempat. Jadi nggak lihat waktu, nggak lihat kondisi, nggak lihat tempat. Pokoknya Allah Azza wa Jalla itu adalah zat yang berhak, bahkan satu-satunya zat yang berhak mendapatkan seluruh pujian mutlak, ya, di segala waktu dan di segala tempat. Di dunia wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Wa fis samawat wal ard, di langit maupun di bumi. Wa huwal mahmud bi kulli halin, sehingga Allah itu terpuji dalam segala kondisi. Kalau kita kan enggak. Jadi tadi ada mungkin sebagian makhluk dipuji, mungkin sebagian makhluk dipuji. Nah, tetapi masalahnya apakah setiap kondisi? Jawabannya enggak, ya. Enggak setiap kondisi makhluk itu dipuji. Bahkan yang lebih menarik, ya, kata para ulama, ya, di antara apa namanya? Di antara penafsiran para ulama tentang alhamdulillahirabbil alamin, perbedaan antara pujian untuk makhluk dengan pujian untuk Allah. Ya, makhluk itu, ya, manusia nih kita atau malaikat juga terpuji, ya. Manusia ada yang terpuji, para nabi, para rasul. Kita ini makhluk, kalaupun dipuji itu bukan karena kebaikan kita, tapi karena kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita aja bisa terpuji gara-gara Allah. Bayangkan bagaimana terpujinya Allah. Kita bisa dipuji sama orang bukan karena kita layak dipuji, bukan. Atau dipuji-puji sebagai atasan, Pak, Masya Allah, Bapak ini sebagai atasan yang sangat teladan, menyala abang, menyala atasan, pokoknya respect lah, mantap, Masya Allah. Kita dipuji kayak gitu cuma. Pertama kemungkinan bisa jadi penjilat gitu, dipuji. Yang kedua, kalaupun kita pantas mendapatkan pujian itu bukan karena ada banyak sifat-sifat terpuji di diri kita, bukan. Bukan gara-gara kita berbuat baik, bukan kita, tapi Allah berikan sifat terpuji itu kepada kita. Allah berikan rizkinya kepada kita sehingga kita bisa berbagi kepada orang lain. Kita bisa berbuat baik kepada bawahan kita misalnya. Jadi jangan GR kalau dipuji gitu. Jangan kepedean, jangan gurur, jangan tertipu dengan pujian. Ya, karena kita aja dipuji itu gara-gara kebaikan-kebaikan Allah yang Allah berikan kepada kita. Jadi pantas gak kita GR, kepedean, ya, gara-gara kita dipuji sama orang-orang. Jadi kita enggak pantas. Makanya para ulama mengatakan wa ma'lum anna kullama yuhmadu fa inna ma yuhmadu ala ma lahu min sifatil kamal. Ya, dan sudah menjadi perkara yang maklum, yakni kita ketahui bersama bahwa siapapun yang dipuji sesungguhnya dia dipuji itu hanya karena adanya sifat-sifat yang terpuji yang Allah berikan kepada dirinya. Fa kullu ma yuhmadu bihil khalq fa huwa minal khaliq. Maka kalau ada sifat-sifat terpuji yang ada dalam diri kita sehingga orang memuji kita, maka ketahuilah itu melalui Sang Khaliq Allah Subhanahu wa taala. Yang berikan itu, yang ngasih itu Al-Khaliq. Jadi kita terpuji bukan karena kita memang pantas, bukan. Karena Allah titipin misalnya sifat amanah kepada kita. Karena Allah titipkan kepada kita sifat penyabar. Karena Allah titipkan kepada kita amanah yang bernama sifat jujur, santun ketika bicara. Jadi bukan karena kita memang pantas, enggak. Kita dipuji karena Allah berikan kita banyak pemberian sehingga kita dipuji sama orang. Baik, kemudian Rabbil Alamin. Rabbil Alamin, Rabbnya alam. Tadi alam apa jemaah maknanya? Kullu mawjud siwallahi ta'ala, semua yang ada, semua makhluk yang ada selain Allah itu disebutnya alam. Jamaknya adalah alamin atau alamun. Fa ya'ummu jami'ul makhluqat fis samawati wal ardh. Maka ini meliputi seluruh makhluk yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Wa ma bainahuma, dan yang ada di antara keduanya, antara langit dan bumi.
minal malaikah, ya dari kalangan malaikat, wal ins manusia, wal jin, ya jin, wasyayatin syaitan, wal hayawanat hewan-hewan, wal jamadat benda-benda mati, wa ghairi dzalik min sa'iril makhluqat, dan selainnya dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah itu Rabb-nya mereka gitu. Allah itu Rabb-nya mereka. Nah, pertanyaannya apa makna Rabb? Para ulama ini jemaah. Nah, ini tadi yang saya contohkan. Inilah kenapa nggak mungkin kita bisa paham apa yang Allah inginkan kalau kita nggak belajar bahasa Arab. Karena kalau kita lihat terjemahan, atau coba lihat terjemahan Rabbul Alamin atau Rabbil Alamin. Rabbil Alamin itu artinya apa? Tuhan semesta alam. Tuhan antum nggak paham penjelasannya bagaimana, alaminnya juga, semesta alamnya pun juga tadinya nggak tahu. Ini karena baru dikasih tahu aja gitu. Ya. Jadi Rob itu apa? Diterjemahin cuma Tuhan. Pertanyaan berikutnya, siapa itu Tuhan? Atau apa yang dimaksud dengan Tuhan? Nah, maka para ulama memberikan beberapa penafsiran. Rob itu artinya Al-Khaliq, ya, artinya sang pencipta. Wa Malik, dan yang memiliki, yang menguasai. Wal mutasarrif fihim, serta yang mengatur urusan ciptaan-ciptaannya. Itu semua ya, tiga hal itu adalah tiga unsur yang ada di dalam kalimat atau kata Rob. Jadi kalau antum ditanya Rob itu artinya apa? Yang menciptakan, kemudian yang memiliki atau menguasai, yang ketiga yang mengatur urusannya. Nah, ini tiga istilah ini itu yang bisa menafsirkan kata Rob di dalam ayat-ayat Al-Quran. Nah, para ulama mengatakan Rob fil asl ma'khudun minat tarbiyah li syai'. Rob di dalam bahasa Arab, ya, itu diambil dari kata at-tarbiyah. Rob itu kalau di dalam bahasa Arab diambil dari kata tarbiyah. Apa tarbiyah coba? Tarbiyah itu apa? Kalau terjemahan kan pendidikan ya. Oke, nanti ada kaitannya itu menarik tuh. Kenapa dalam bahasa Arab pendidikan itu disebut tarbiyah? Jadi tarbiyah itu artinya at-tanmiyah wa tabligh syai' ilal kamal. Jadi tarbiyah itu sendiri memiliki makna menumbuh kembangkan sesuatu. Jadi kalau antum sedang menumbuh kembangkan sesuatu apa aja, baik benda mati ataupun manusia, serta antum membuatnya sampai kepada titik kesempurnaan. Sempurnaan yang sifatnya relatif ya, bukan mutlak. Kalau mutlak kesempurnaan hanya milik Allah tentunya kan. Sempurna akal, sempurna fisik. Jadi segala hal yang antum sedang usahakan untuk mengembangkannya, menumbuhkannya, dan menjadikannya ke titik sempurna, maka itu disebut dengan istilah tarbiyah. Ya, itu disebut dengan istilah tarbiyah. Jadi tarbiyah itu yang memelihara. Sederhananya ya, tarbiyah itu memelihara. Jadi roh itu bisa diterjemahkan dengan istilah sang pemelihara. Sang pemelihara. Itu tadi kaitannya kenapa pendidikan dalam bahasa Arab itu disebut dengan istilah tarbiyah. Kenapa? Ini menunjukkan bahwa yang namanya pendidikan itu gak ada yang instan, jemaah. Hatta mie instan aja itu harus direbus dulu, dibuka bumbunya, diaduk-aduk. Jadi gak ada yang instan, di dunia ini gak ada yang instan. Antum pengen sesuatu itu mencapai titik sempurnanya, titik perfectnya, maka itu ada tahapannya. Mengembangkannya itu, menumbuhkannya, itu ada tahapannya. Maka begitu juga dengan pendidikan. Gak bisa antum didik anak setahun 2 tahun kemudian antum tinggal ntar jadi sendiri, gak ada, mati. Makanya di dalam filosofi pendidikan Al-Quran itu, mendidik itu seperti merawat pohon. Ya, pohon itu gimana tuh kalau merawat pohon itu? Ibu itu kalau
merawat apa namanya tanaman organik gitu ya, itu kan harus dapat sinar matahari yang cukup, diairi, terus pengairannya harus benar gitu kan, dikasih vitamin, kasih obat-obatan dan seterusnya gitu. Gak ada pohon biarin aja, kecuali pohon apa tanaman yang mengganggu, ya, dibiarin aja tumbuh sendiri, nah itu mengganggu. Makanya gak ada anak dibiarin aja tumbuh sendiri dengan baik, nggak ada, yang ada merusak. Ya. Jadi kalau antum berharap punya anak soleh, ya harus capek memeliharanya, menumbuh kembangkannya, dan harus langsung mengawasi. Kan? Sebagaimana antum kalau punya kebun, nggak mungkin antum serahkan aja ke petaninya, meskipun antum udah briefing petaninya, contoh ini petani terbaik, antum harus terjun langsung. Tapi anehnya hari ini para orang tua itu bisa berpikir dan berasumsi dia biarin anak ini bisa tumbuh kembang sendiri dengan baik. Diserahin aja ke sekolahan, diserahin aja ke pesantren, dia titipkan di mana, pulang-pulang pengen jadi anak soleh, tanpa dia merasa perlu terjun langsung untuk mentarbiyah dari. Jadi proses tarbiyah itu mesti kitanya, mesti kitanya. Ya, makanya ketika kita bicara tentang Allah Subhanahu Wa Taala, Allah yang langsung memelihara kita, jemaah. Allah yang langsung memelihara seluruh makhluknya. Tentu dengan ajudan-ajudannya, Mikail, Jibril, dan seterusnya. Tapi hakikatnya Allah sendiri yang mengambil perbuatan tersebut. Jadi kata Rob itu diambil dari kata tarbiyah. Tarbiyah itu artinya apa? Memelihara, menumbuh. Memelihara tarbiyah itu definisinya apa? Secara bahasa, mengembangkan dan membuat sesuatu itu sampai pada titik kesempurnaan. Ya. Dan juga makna Rabb itu adalah Al-Malik was-Sayyid. Al-Malik was-Sayyid, pemilik atau tuan. As-Sayyid maknanya tuan, pemilik yang menguasai. Nah, makanya Allah itu Malik, di surah ini sendiri disebutnya Malik Yaumiddin. Memang ada dua qiraat, ada Malik Yaumiddin, Malik ya, enggak ada mat di huruf mimnya, artinya raja. Malik Yaumiddin artinya raja pada hari kiamat, pada hari pembalasan. Ya, Malik dengan mat pada huruf mimnya itu artinya pemilik atau penguasa ya di hari pembalasan. Ya, maka di sini kata Rabb itu bisa dimaknai dengan Al-Malik. Jadi Allah yang memelihara, Allah yang menciptakan tadi, Allah yang memiliki, yang menguasai seluruh makhluk-makhluknya. Sebagian ulama memaknai Rabb itu dengan al-ma'bud, sesuatu yang disembah, hatta law kana bi ghairi haqq. Ya, sekalipun sembahan itu tidak sembahan yang batil, disebut Rabb juga. Ya, Rabb itu lebih umum. Rabb itu bisa batil, bisa hak. Ya, kalau Allah tentunya adalah ma'bud bihaqqin. Itu bedanya Allah dengan sembahan-sembahan yang lain. Tapi bisa dimaknai Rabb itu dengan istilah al-ma'bud, sesuatu yang disembah. Ya, kemudian al-qaim 'ala syai', yang mengatur ya serta memberikan maslahat kepada makhluk-makhluknya. Semua itu berada di di bawah makna Rabb, sehingga jamaah yang Allah muliakan, kata beliau, kullu hadhil ma'ani haqqun bin nisbati lahu ta'ala. Semua makna tadi disebutkan satu persatu, dari mulai pemelihara, pencipta, penguasa, pengatur, ya, tuan atau pemilik, ya, kemudian yang disembah, kemudian al-qayyum ala kulli syai', yang mengatur segala urusan makhluk-makhluknya, yang memberikan masalah, itu berhak diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa sahibul izzati subhanahu. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang memiliki kemuliaan. Zat yang memiliki kemuliaan. Dan jamaah Allah muliakan, berbicara tentang rububiyahnya Allah, ya, rububiyahnya Allah. Allah dilihat dari sudut pandang sebagai Rabb, karena Allah itu dilihat dari dua sudut pandang, sebagai ilah dan sebagai Rabb. Ya, kalau ilah artinya yang disembah, Tuhan yang disembah. Rabb
Artinya adalah Tuhan yang mengandung beberapa sifat tadi itu, yang menciptakan, yang mengatur, yang memiliki atau menguasai, ya, kemudian yang memberikan maslahat kepada seluruh makhluk-makhluknya. Nah, jadi Allah itu punya dua sudut pandang, sebagai Rabb dan sebagai Ilah. Ya, makanya ada rububiyatullah, ada uluhiyatullah. Ada sosok Allah sebagai Rabb dan sebagai Ilah. Ilah itu artinya sembahan. Ya, ilah artinya sembahan. Wa rububiyatullahi ta'ala li khalqihi naw'an. Nah, rububiyahnya Allah, pemeliharaannya Allah terhadap makhluknya itu ada dua jenis, jemaah. Yang pertama rububiyah khassah dan yang kedua rububiyah 'ammah. Ya, pemeliharaan yang sifatnya khusus dan pemeliharaan yang sifatnya umum untuk seluruh makhluknya dapat. Nah, pemeliharaan Allah yang khusus itu maknanya adalah an-nasr wa ta'yid, ya, pertolongan, dukungan, walut, sikap lemah lembutnya Allah, wal inayah, serta perhatian itu hanya diberikan kepada orang-orang beriman, wali-walinya Allah. Nah, tetapi ketika bicara rububiyah ammah, karena tadi Allah sendiri mengatakan Rabbul Alamin, dia adalah Rabb bagi seluruh makhluknya tanpa terkecuali. Nah, ini disebutnya rububiyah ammah, rububiyah umum. Artinya apa? Semua yang ada di alam semesta ini Allah penciptanya, Allah yang mengatur urusannya, Allah yang memberikan rizkinya, Allah yang memberikan insting kepada dia atau hidayah istilahnya untuk kemaslahatan dunia dan agamanya. Itu semua dapat, baik manusia maupun jin maupun malaikat. Kalau manusia baik mukmin maupun kafir, Allah tuh Rabb bagi kita semua tanpa terkecuali. Dilihat dari sudut pandang rububiyah ammah. Ya, rububiyah Allah sifatnya umum. Ya, maksudnya apa? Maksudnya Allah itulah yang menciptakan kita semua. Allah yang ngasih rezeki kepada kita semua. Kita ini gak ada yang memberikan rezeki kecuali hanya Allah. Mau ngaku atau gak ngaku, mau ngaku atau tidak mengakuinya, faktanya adalah Allah yang memberikan rezeki untuk semua makhluknya selama ini. Allah yang menciptakan mereka, Allah yang menghidupkan mereka dan mematikan mereka, Allah yang memelihara mereka dari tadinya bukan apa-apa sampai sudah menjadi sesuatu. Nah, itu namanya rububiyah ammah. Nah, ini disebut dengan rububiyah khassah, rububiyah yang spesial. Ya, rububiyah yang hanya Allah berikan kepada wali-walinya, bihidayatihim ila siratil mustaqim, dengan memberikan hidayah, petunjuk untuk berjalan di atas jalan Allah yang lurus, bil iman wal ilmin nafi'. Dengan cara apa? Dengan cara Allah memberikan keimanan dan ilmu bermanfaat kepada mereka. Wal amali salih, ya, dikasih taufik untuk beramal saleh. Nah, itu ketika kita bisa beramal saleh, kita bisa menuntut ilmu, kita mendapatkan ilmu nafi'. Ya, maka ketahuilah jemaah, itu diantara bentuk rububiyahnya Allah yang sifatnya khusus atau spesial. Tidak Allah berikan kecuali hanya kepada orang-orang tertentu, kepada wali-walinya, orang-orang yang Allah cintai dan Allah kasihi. Selain ini gak dapat. Ya, makanya ketika kita dapat hidayah, ya, berupa iman, ilmu nafi, bisa beramal soleh, bisa sholat subuh kayak ini. Habis sholat subuh kita nggak langsung pulang, ya, kemudian kita langsung lanjut kajian. Habis selesai kajian nggak langsung pulang, kita sholat sunnah lagi 2 rakaat, ya. Kemudian nanti sampai rumah, antum bantu-bantu istri, cuci piring, cuci baju misalnya, karena hari libur, ya kan. Nah, itu semua, ya, adalah rububiyahnya Allah yang sifatnya spesial. Nggak semua dikasih, hanya orang-orang yang memang Allah kehendaki kebaikan kepada, hanya kepada orang-orang yang Allah cintai. Ya, Allah Taala a'la wa alam. Mungkin ini yang bisa disampaikan, jemaah. Insyaallah kita lanjutkan kembali ke ayat berikutnya di pertemuan selanjutnya, insyaallah. Sampai sini mungkin ada yang ditanyakan, bagi tafadhol. Kami persilakan.
Ya, silakan Pak. Assalamualaikum. Nama yang buruk maksudnya ada misalnya ada di salah satu nama mungkin kan dia namanya saya lupa apa ya ini kalau di jabatan kayaknya agaknya tidak bagus namanya gitu kayak misalnya kayak mematikan gitu kayak ya kayak gitu sama saya juga belum mesti nggak begitu dengan apa yang dimaksud maksudnya tapi ada nama-namanya nggak bagus itu kalau dia berarti juga ada sebenarnya Allah kita memahaminya begini Pak. Kita memahaminya bahwa pertama seluruh nama-nama Allah bagi Muslim itu sempurna. Ya, Asmaul Husna, semuanya indah, semuanya baik. Adapun keburukan, ya keburukan misalnya, mungkin lebih detail bukan pada nama-nama. Karena kalau kita bicara nama-nama Allah, nggak ada nama yang jelek. Semua nama Allah Husna itu keyakinan Muslim. Ahlussunnah wal Jamaah. Cuma mungkin ada perbuatan Allah yang dianggap buruk. Seperti menciptakan iblis, menciptakan neraka, menciptakan kematian, itu kan adanya siksa kubur misalnya. Itu semua kita sepakat keburukan. Adanya pertumpahan darah misalnya, adanya munculnya Dajjal nanti, Ya'juj Ma'juj dan seterusnya. Maka kita memahaminya adalah tidak ada perbuatan Allah yang bermakna keburukan secara mutlak. Buruk dari satu sudut pandang, tapi bisa dilihat baik dari sudut pandang yang lainnya. Kayak misalnya adanya hari kiamat itu keburukan. Hari kiamat itu keburukan, musibah yang sangat besar. Ya, tetapi kalau nggak ada hari kiamat, misalnya kalau nggak ada kematian, ya misalnya nih, gimana cara mengadili orang-orang zalim? Sementara hari kiamat itu Allah sebut sendiri dalam Al-Quran, Maliki Yaumiddin. Hari kiamat itu adalah hari pembalasan. Di antara nama hari kiamat itu Yaumuddin. Yaumuddin itu hari di mana Allah akan membalas semua pelaku kejahatan yang mereka lakukan di dunia dengan pembalasan setimpal. Ya, dan yang melakukan kebaikan Allah balas berlipat-lipat kali. Ya, kalau nggak ada hari kiamat, gimana cara membalas orang-orang yang berbuat ihsan? Gimana cara membalas orang-orang zalim misalnya? Apakah mereka mati udah enak banget hidup begitu? Gak ada keadilan seperti itu. Jadi kita mengatakan bahwa betul ada beberapa keburukan yang terkandung dalam perbuatan Allah. Sekali lagi bukan nama Allah, ya, tapi perbuatan Allah. Nah, tapi keburukan itu bahkan Nabi sendiri menyebutkan kan, ya, wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Di antara iman kita kepada di antara rukun iman adalah iman kita kepada qadar, kepada takdir Allah yang baik dan yang buruk. Pertanyaan, apakah berarti maknanya Allah senang menakdirkan keburukan kepada kita? Ya enggak. Ada hikmah pastinya. Karena keburukan yang Allah lakukan pun itu dilihat dari sudut pandang yang lain, itu adalah suatu kebaikan. Ya, jadi tidak ada keburukan pada perbuatan Allah yang sifatnya itu mutlak, ya, tapi itu dilihat dari satu sudut pandang saja, dilihat dari sudut pandang seperti sakit, Pak, ada sakit, adanya COVID berapa tahun lalu tersiksa, gitu, mau nafas susah dan seterusnya. Ya itu penderitaan, itu keburukan bagi kita. Tapi dari sisi lain, dengan adanya itu Allah angkat derajatnya, Allah hapuskan dosa-dosanya. Ada hal yang lain yang Allah inginkan dengan hadirnya keburukan-keburukan itu dalam kehidupan kita. Dan orang-orang ini nggak ngerti sampai ke sana. Tapi perlu kita edukasi
orang-orang awam supaya tidak termakan syubhat mereka, kerancuan-kerancuan berpikiran mereka. Ya, karena ini ya itu awalnya menggeluti filsafat kebablasan. Ya, ketika menggeluti filsafat kebablasan itu ya akhirnya malah mengingkari keberadaan Tuhan. Ya, makanya bagaimana mungkin, kalau saya, bagaimana mungkin kita memahami tentang eksistensi Allah dengan cabang ilmu yang pada akhirnya muaranya adalah meragukan keberadaan Tuhan, meragukan eksistensi Tuhan. Makanya akhirnya para ahli-ahli filsafat itu mereka meragukan pada akhir keberadaan Tuhan itu ada atau enggak. Kalau Tuhan ada, kenapa begini, kenapa enggak begini. Semua dikaitkan dengan logika yang namanya, kalau masih logika manusia, kita bukan menafikan logika, Pak. Kita mengkaji ayat, kita mengkaji hadis juga pakai logika. Jadi tidak semua logika kita tentang. Kita tidak secara mutlak kita mencela logika kita. Karena kalau nggak pakai logika juga, gimana kita memahami disiplin-disiplin ilmu di dalam syariat kita atau disiplin ilmu umum, ya. Karena logika ini harus membantu kita untuk mencapai kebenaran, tapi ketika orang mendewa-dewakan logikanya, yang akhirnya malah menjadi tersesat, ya, dari jalan Allah. Jadi kesimpulannya adalah, pertama, tidak ada nama Allah yang buruk, semua nama Allah terpuji. Dan tadi konsekuensinya nama mengandung sifat. Kalau nama-nama Allah terpuji, nama-nama Allah semuanya husna, ya, maka sifat-sifat Allah juga mesti terpuji. Itu konsekuensinya, konsekuensi logisnya, kan. Kemudian kalaupun ada hal yang buruk yang datang dari fi'lun, perbuatannya Allah, maka itu bukan keburukan mutlak. Ya, itu bukan kejelekan secara mutlak, tapi itu bisa dilihat dari sudut pandang yang lainnya. Ada hikmah betul di balik itu semua. Allah Ta'ala. Ada lagi yang bertanya? Ibu mungkin. Baik, kalau nggak ada kita akhiri sampai sini. Mudah-mudahan jadi munafik untuk kita semua. Semoga Allah lindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.